Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita belajar dari kisah hidup seorang Raja Daud. Daud merupakan nama yang sering disebut di dalam Alkitab. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Dari seorang gembala, seorang yang biasa saja, tiba-tiba melawan Goliat, menjadi raja yang besar, Raja Israel. Namun Daud bukanlah berarti orang yang tanpa dosa. Suatu hari Daud lalai dalam urusan hati, kala itu hatinya dipenuhi, dikuasai hawa nafsu dan ambisi pribadi, sehingga ia melakukan kesalahan besar. Nah, hari ini mari kita buka 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah, jadi di sini Daud menaruh Uria prajuritnya di posisi garis depan medan perang, supaya Uria ini mati dalam medan pertempuran demi mengambil istrinya, yakni Batsheba. Nah, dari kisah Daud kita belajar bahwa jika tidak hati-hati dengan hati, kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan Daud yang tadinya hatinya lurus, ternyata bisa menjadi belok, bisa menjadi licik karena tidak hati-hati. Nah, makanya penting untuk kita senantiasa memperhatikan hati. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah hidup Daud dalam memperhatikan hati? Yang pertama, bersihkan hati. Saudara, baiknya Daud ini langsung sadar ketika dia ditegur. Dia mau ditegur. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, jadi Mazmur 51 ini menceritakan tentang pertobatannya Daud. Judul perikopnya adalah pengakuan dosa. Jadi waktu itu ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud langsung sadar, dia langsung menyari Tuhan untuk bertobat. Daud minta ditahirkan hatinya, ia paham betul tentang hati yang bersih di hadapan Tuhan, karena hati yang bersih akan menghasilkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sama halnya dengan Daud. Dalam kehidupan ini ada godaan, ada cobaan dari si jahat yang bisa saja kapan saja tiba-tiba datang. Godaan contohnya ada keinginan duniawi, hawa nafsu, ambisi pribadi. Juga ada cobaan-cobaan seperti pengkhianatan, kekecewaan, kebencian. Nah, baik godaan dan cobaan tadi tidak sadar timbul dalam hati dan gak sadar tersimpan dalam hati. Muncul kedagingan, muncul sakit hati. Kalau gak diperhatikan dan dibiarkan, hal-hal tersebut bisa menguasai hati dan menjadi sampah di dalam hati. Nah, bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah ada kedagingan yang perlu dibereskan? Atau kekecewaan, kebencian mungkin? Mari kita bebersih hati dengan datang jujur di hadapan Tuhan dengan sebuah pertobatan yang tulus. Kerendahan hati minta Tuhan untuk mentahirkan hati kita supaya hati kita ini kembali bersih. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang kedua, jaga hati. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati kita ini sangat rentan terpengaruh dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan. Tadi contohnya Daud. Melihat Batsheba, timbul kelicikan dalam hatinya. Makanya Amsal memberikan pesan yang begitu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga hati. Karena hati merupakan pusat dari segala perasaan, pikiran, bahkan tindakan kita yang terpancar lewat kehidupan kita. Matius 15 ayat yang ke-19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dengan kata lain, jika kita nggak menjaga hati kita bisa dikuasai kedagingan. Maka perbuatan kita pun bisa tercemar, bisa dipenuhi kejahatan, keserakahan, tindakan jahat lainnya. Nah, sebaliknya jika kita rajin
menjaga hati, nanti Roh Kudus yang ambil alih bekerja dalam hati kita, berkarya dalam hati kita. Sehingga seharusnya segala sesuatu yang kita lakukan akan menghasilkan perbuatan yang baik juga. Ada buah yang baik, ada karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lantas, gimana caranya untuk menjaga hati? Dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak akan bosan saya sampaikan, berdoa, baca firman, mengucap syukur. Berdoa, baca firman, mengucap syukur. Itu akan membuat kita lebih dekat, lebih peka dengan suara Tuhan. Dan memiliki kekuatan rohani untuk menghadapi godaan dan cobaan yang datang silih berganti. Jika hati kita diisi dengan hal-hal yang baik, kita tidak mudah terombang-ambing karena secara langsung mengurangi space untuk hal-hal yang jahat di dalam hati kita. Dan jangan lupa dalam kisah Daud juga ada peran Nabi Nathan di sini yang menegur Daud. Di sini mengingatkan kita akan pentingnya orang-orang seiman di sekitar kita yang dengan tulus menegur kita. Ketika kita sedang berada di area blind spot, ada mentor rohani, iClick, teman komsel, komunitas yang tepat hendaknya menjadi wadah yang tepat untuk kita bisa saling menjaga kerohanian kita dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, selidiki hati. Daud pernah lalai. Jadi Daud menyadari betul lemahnya hati manusia. Ia tahu tanpa disadari, hati manusia bisa jadi sangat licik. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai 10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian juga Daud. Ada konsekuensi besar dari kesalahannya, makanya dia kapok. Jadi jangan tunggu salah dulu, Bapak Ibu Saudara. Tapi baiknya lagi Daud ini mau diintervensi kehidupannya sama Tuhan. Nah, ini ada Mazmur Daud. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai ke-24, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di sini Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya agar ia tidak hidup serong dan sesuai kehendak Tuhan. Daud tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan segala yang tersembunyi dalam isi hatinya. Hanya Tuhan yang tahu keadaan hati dan pikiran kita. Jadi saudara, mari kita libatkan Tuhan, minta Tuhan intervensi dalam hidup kita. Kita perlu rendah hati, minta campur tangan Tuhan untuk selalu menyelidiki hati kita setiap waktu. Supaya setiap pikiran, tindakan kita dijagai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mampu jalan sendiri. Kita perlu rajin refleksi, menyelidiki hati, supaya kita dapat terus memastikan kesehatan hati kita. Saudara, hari ini kita sudah belajar dari kisah Daud tentang pentingnya memperhatikan hati. Kita bertobat, bersihkan hati kita, senantiasa menjaga hati, dan kita perlu terus menyelidiki hati, supaya hati kita terjaga dengan baik dan selalu murni di hadapan Tuhan. Semakin berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian yang B. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi mari kita memperhatikan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, bersihkan hati kami. Tuhan, Kau jagai hati kami. Kau selidiki hati kami, Tuhan, supaya hati kami Kau dapati baik dan setia, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Kau yang kuatkan hati kami, teguhkan hati kami, biar kami terus bisa berjalan di jalan yang benar, supaya kami gak terombang-ambing dengan apa yang dunia tawarkan, yang dunia sodorkan, Tuhan. Tapi kami boleh terus memelihara hati yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.